pertama saya masuk di kelas Anda, yaitu kelas C untuk mata kuliah pengantar manajemen. Ya, tapi alangkah baiknya sebelum kita mulai, kita berdoa dulu, ya. Kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, perkenalkan nama saya Stefanus Sandi, ya. Bidang saya manajemen perusahaan. Nah, kebetulan di kelas Anda ini saya dipercayakan untuk membawakan materi pengantar manajemen. Nah, adapun deskripsi mata kuliah pengantar manajemen itu tentang pengertian manajemen dan organisasi. Juga kita mempelajari beberapa sarana-sarana manajemen serta fungsi-fungsi manajemen dalam pengambilan keputusan bahkan pencapaian tujuan setiap organisasi. Nah, teman-teman, materi pengantar manajemen ini yang digunakan atau metode pembelajaran yang digunakan adalah dengan metode ceramah dan juga diskusi. Jadi ada dua metode yang pada saat kita gunakan dalam pembelajaran ini, yaitu metode ceramah dan juga diskusi. Ya, jadi setiap kali pertemuan saya mengambil bagian untuk ceramah, lalu kita diskusi sampai akhir pertemuan. Kemudian kriteria penilaian yang saya lakukan, yang saya terapkan dalam materi ini adalah, satu adalah penugasan, ya, dan dua adalah ada ujian-ujian atau kuis-kuis yang saya berikan setiap selesai satu pokok bahasan. Nah, apa yang diharapkan dari materi manajemen ini adalah supaya teman-teman dapat mengetahui apa arti dan definisi manajemen dan bagaimana sarana-sarana manajemen itu, serta bagaimana mengaplikasikan fungsi-fungsi manajemen itu dalam setiap organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, kriteria penilaian secara umum sesuai dengan rencana pembelajaran ada 4 poin, ya. Yang pertama adalah keterampilan khusus, keterampilan umum, pengetahuan, dan sikap. Itu penilaian untuk menentukan nilai akhir dari mata kuliah ini. Oke, baik teman-teman, kita langsung masuk ke materi kita. Nah, sebelum saya mulai, saya mau bertanya, pernah dengar kata manajemen? Pernah. Nah, apa yang ada di pikiran Anda atau di benak Anda tentang manajemen? Pengelolaan. Ya. Pengelolaan, ada lagi yang lain? Perencanaan. Ya, ada lagi yang lain? Pernah dengar orang bicara seperti ini? Perusahaannya bangkrut. Kenapa? Karena manajemennya. Artinya proses pengelolaan manajemen, proses pengendalian sumber daya yang ada dalam organisasi itu tidak tepat, atau tidak efisien, atau tidak efektif, sehingga perusahaan itu bukannya berkembang tetapi malah mengalami penurunan aktivitas. Nah, baik, kita melihat apa arti manajemen. Nah, kata manajemen itu bisa diartikan sebagai mengurus, ya, mengatur, melaksanakan, mengelola, ya, dan juga memperlakukan. Ada juga dikatakan bahwa manajemen itu adalah direksi, ya, atau pimpinan. Ya. Kemudian ada juga dikatakan bahwa pengelolaan. Nah, kalau manajemen tadi dikatakan adalah suatu pengelolaan atau suatu pelaksanaan,
bagaimana dengan manajemen yang diartikan sebagai pimpinan? Ya. Biasa kita dengar bahwa orang mengatakan, silakan ketemu. Nah, misalnya kita mau ke satu perusahaan, ya siapa yang saya mau ketemu? Ketemu dengan orang manajemennya. Ya, berarti orangnya, orang yang sudah termasuk di dalam lingkaran manajemen, lingkaran manajemen. Nah, orang-orang ini yang dikatakan orang manajemen, dialah yang mengelola, mengatur pengelolaan semua sumber daya organisasi di dalam suatu organisasi atau perusahaan itu sendiri. Ya. Nah, jadi bukan hanya pelaksanaan yang dikatakan manajemen, tetapi juga yang melakukan pengaturan pengelolaan sumber daya organisasi itu juga dikatakan manajemen. Nah, dari arti manajemen itu adalah mengurus, mengelola. Ya. Atau ada juga yang mengatakan bahwa arti manajemen itu adalah seni. Seni di dalam menyelesaikan pekerjaan, ya, melalui kegiatan orang lain. Ya. Saya sendiri punya perusahaan, tanpa orang lain yang membantu saya, mustahil tujuan organisasi akan tercapai. Ya. Jadi manajemen itu adalah seni dalam melakukan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Ya. Oke. Apa definisi manajemen itu? Definisi manajemen itu adalah suatu proses mengorganisasikan, merencanakan, ya, mengarahkan dan mengendalikan semua kegiatan-kegiatan organisasi di dalam mencapai tujuan. Kegiatan organisasi di dalam mencapai tujuan atau kegiatan menggunakan atau mengatur sumber daya di dalam organisasi. Apa yang diatur dari kata manajemen mengatur? Apa yang diatur dalam sebuah organisasi? Apa yang diatur dalam sebuah organisasi? Adalah sumber daya yang ada di dalam organisasi itu. Yang mana sumber daya yang dimaksud itu adalah ada sumber daya manusia dan ada sumber daya alam. Ya. Itu yang disebut dengan sumber daya organisasi. Itu yang dikelola, itu yang diatur, itu yang dikendalikan supaya sebuah organisasi itu betul-betul mencapai tujuan seperti yang telah direncanakan atau yang diharapkan. Nah, kemudian bagaimana proses manajemen yang dilakukan di dalam sebuah organisasi? Ya, proses manajemen adalah mulai dari input sumber daya manusia, lalu sumber daya manusia ini melaksanakan fungsi-fungsi manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan sampai kepada fungsi pengendalian. Maka dengan demikian tujuan daripada organisasi itu dapat tercapai secara efisien dan juga secara efektif. Efisien dan efektif itu adalah bagaimana suatu organisasi melaksanakan kegiatan-kegiatan itu dengan benar dan tepat. Itu yang dimaksud dengan efisien dan efektif. Ya, dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dibutuhkan dalam keberlangsungan atau untuk pencapaian tujuan daripada organisasi. Dan ini adalah proses manajemen yang digunakan di dalam sebuah perusahaan. Mulai dari input sumber dayanya, ya kan tidak mungkin memulai proses kalau tidak ada penginputan sumber daya alam dan juga sumber daya manusia. Nah, kemudian kembali saya mengatakan tadi bahwa manajemen itu adalah seni. Nah,
Di sini menurut Colette, dia mengatakan bahwa manajemen itu adalah seni, yang artinya bahwa seni menyelesaikan pekerjaan melalui kegiatan orang lain. Atau dengan kata lain, bahwa manajemen itu adalah merupakan keahlian, kemahiran, atau berdasarkan pengalaman. Ada orang tidak pernah mempelajari secara utuh ilmu manajemen, tetapi bisa mengelola sebuah perusahaan itu karena pengalaman, itu karena keahlian, itu karena kemahiran. Nah, ini yang disebut secara spesifik adalah seni. Seni manajemen itu adalah seni dan ilmu. Ya, kalau seni itu adalah bagaimana melakukan proses manajemen itu berdasarkan kemahiran, keterampilan, dan juga berdasarkan pengalaman. Tetapi kalau manajemen sebagai seni itu adalah bagaimana mengaplikasikan manajemen itu secara sistematis, secara terstruktur, ya, seperti caranya kita memperoleh dalam perkuliahan atau pendidikan seperti apa yang harus kita lakukan dahulu, baru setelah itu apa. Nah, kita lihat saya berikan tadi fungsi manajemen ada 4: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Nah, itu step by step. Ya. Yang harus dilaksanakan terlebih dahulu adalah perencanaan. Nah, di dalam proses perencanaan itu ditentukan fungsinya apa yang harus dikerjakan. Kapan pekerjaan itu dilaksanakan? Siapa yang melaksanakan pekerjaan itu? Bagaimana cara melaksanakannya? Di mana? Nah, itu unsur daripada proses perencanaan. Lalu kita masuk kepada unsur yang lain. Fungsi yang lainnya itu adalah pengorganisasi. Nah, setelah kita menentukan apa yang harus dikerjakan dalam sebuah organisasi, baru kita membagi dalam pengorganisasian bidang-bidang mana yang akan digunakan, lalu menempatkan orang sesuai dengan bidang. Itu namanya pengorganisasi. Ya. Satu lagi dalam proses pengorganisasi itu adalah kita mengatur struktur daripada organisasi. Tahu struktur organisasi? Setiap perusahaan atau setiap organisasi mempunyai struktur untuk mengetahui, ya, untuk mengetahui bidang-bidang apa saja yang ada di dalam organisasi. Misalnya direkturnya, tapi di bawahnya apa lagi? Misalnya bagian penjualan, bagian manajer penjualan, manajer pemasaran, manajer accountingnya, ada juga manajer keuangan. Nah, itu digambarkan dalam satu struktur supaya kita mengetahui bagian-bagian yang bekerja dalam perusahaan ini, dan inilah bagian melalui struktur organisasi. Nah, itu masuk di dalam pengorganisasi. Setelah ada pembagian seperti itu, maka tinggal kita mengarahkan bagaimana cara melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang masing-masing untuk mencapai tujuan daripada organisasi. Ya, lalu yang terakhir dilakukan pengawasan. Pernah tidak Anda mengalami proses pengawasan? Ya, silakan. Waktu itu pas SMK magang di Kuala. Ya. Nah, di mana yang saya mengerjakan seperti mengarsip, Ya. itu dipengaruhi dari atas saya semacam menjadi ketua. Ya. Ketua saya. Kita kelompok untuk siswa magang itu. Seperti yang disampaikan, diawasi dalam proses penyusunan arsip di mana dia melaksanakan magang. Kenapa harus diawasi? Karena untuk memastikan apakah yang dikerjakan itu sudah betul atau tidak. Nah, begitu. Proses pengawasan itu hanya untuk mendapatkan, mengetahui apakah yang dikerjakan itu sudah betul atau tidak. Nah, kalau misalnya yang dilakukan itu belum sesuai, maka akan diajarkan bahwa caranya seperti ini supaya benar. Misalnya ada yang keluar rumah, orang tua lihat, mau kemana? Itu juga adalah bentuk pengawasan orang tua terhadap anak di rumah. Ya, itu pengawasan. Orang tua mau tahu kamu mau kemana.
pulang jam berapa. Itu juga proses pengawasan. Ya, jangan dianggap itu adalah suatu usilan atau campur tangan orang tua terhadap aktivitas kamu. Orang tua berhak campur tangan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh setiap anak. Apalagi kita mungkin luar. Kenapa orang tua bertanya begitu? Karena itu adalah kebiasaan Anda tidak pernah pamit baik-baik ketika keluar. Ya kan? Ya, tapi kalau kita akan pergi sini, tidak akan ada lagi pertanyaan seperti itu. Ya. Oke. Nah, kemudian, di sini kita akan melihat bagaimana perbedaan manajemen sebagai seni itu dan manajemen sebagai ilmu. Di sini sudah jelas sekali perbedaannya, bahwa manajemen sebagai ilmu diperoleh melalui daya cipta yang timbul dari dalam diri seseorang untuk mewujudkan sesuatu. Ya. Banyak, tidak sedikit orang kita melihat orang yang kreativitasnya itu luar biasa. Bagaimana mengubah sesuatu yang tidak bernilai dan mempunyai nilai. Ya kan? Itu karena kreativitas. Ada perhatian, ada kemauan untuk mau merubah sesuatu yang tidak mempunyai nilai menjadi nilai ekonomis. Mempunyai nilai ekonomis. Nah, itu adalah seni. Di dalam proses manajemen juga, walaupun sudah secara terstruktur manajemen sebagai ilmu, tapi selalu kita berpikir, kira-kira cara yang harus dilakukan untuk mengelola organisasi ini adalah seperti apa. Nah, caranya jangan kita melihat organisasinya, tetapi harus kita melihat sumber daya, terutama sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi. Kenapa? Karena semua orang yang bekerja dalam organisasi itu tidak mempunyai satu karakter, tapi berbeda-beda. Nah, inilah yang harus pekerjaan yang berat bagi seorang pimpinan atau manajer dalam sebuah perusahaan itu. Pekerjaan beratnya itu adalah memahami setiap karakter individu atau anggota organisasi, supaya dia juga bagaimana cara melakukan pendekatan kepada setiap karakter yang berbeda. Maka dengan demikian pekerjaan akan bisa diselesaikan secara tim, ya. Semua anggota organisasi sumber daya manusia bekerja akan senang ketika melakukan pendekatan-pendekatan yang manusiawi terhadap setiap anggota organisasi. Nah, itu yang harus dipahami oleh seorang pimpinan atau manajer dalam perusahaan. Kemudian, kalau kita lihat dari sisi manajemen sebagai ilmu, betul-betul bahwa harus ada objek pengenalan. Kita harus diperkenalkan ilmu manajemen itu seperti apa dan bagaimana mempraktekkan di dalam sebuah perusahaan. Kita pelajari seperti ini step by step, apa itu manajemen, apa itu perencanaan, apa saja yang dilakukan di dalam fungsi perencanaan, kemudian apa saja yang dilakukan di dalam fungsi pengorganisasian sampai kepada fungsi pengendalian. Itu dipelajari secara menyeluruh dulu baru kita bisa mempraktikkan. Tapi kalau sini kan itu hanya berdasarkan pengalaman tadi, kemahiran atau keterampilan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, perbedaan yang lain bahwa manajemen sebagai seni itu adalah didasarkan atas perasaan. Artinya bahwa bagaimana kita mau berusaha, ya kita melihat kondisi organisasi lalu tindakan-tindakan seperti apa yang harus kita laksanakan untuk mewujudkan daripada cita-cita organisasi atau cita-cita yang diharapkan oleh semua manajemen organisasi. Nah, sedangkan berdasarkan manajemen sebagai itu betul-betul berdasarkan atas pembuktian atau harus dirumuskan bahwa proses ini dapat dicapai dengan melalui beberapa tahap. Harus dibuktikan apa saja tahapan-tahapannya yang dilakukan untuk mencapai tujuan itu. Ya, atau untuk melaksanakan suatu kegiatan apa yang harus dipersiapkan. Kemudian perbedaan yang lain tentang manajemen sebagai seni itu adalah ya manajemen sebagai seni berdasarkan perasaan atau opini atau pendapat orang lain, ya. Kemudian, nah kalau manajemen sebagai seni betul-betul jadi dapat diukur dan dapat dibandingkan. Tapi betul-betul kita harus
Sepertinya kita masuk dalam suatu penelitian bahwa kenapa Anda mengatakan bahwa ini mempunyai pengaruh, ya itu karena ada penelitian. Kita harus mempunyai bukti, ya kan? Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita boleh bertukar pikiran berdasarkan apa yang saya jelaskan tadi. Ya, arti manajemen, definisi manajemen, perbedaan manajemen sebagai seni. Sekarang kita buka ruang diskusi. Kalau seperti itu, siapa saja yang membutuhkan manajemen? Siapa saja yang membutuhkan manajemen? Siapa? Katakan. Ada yang mengatakan organisasi? Ya. Perusahaan? Ada yang lain? Diri kita sendiri, Pak. Diri kita sendiri, ya. Ya, jadi organisasi seperti apa yang membutuhkan manajemen? Ya, mulai dari organisasi yang kecil, sedang sampai organisasi-organisasi yang besar. Yang mana organisasi kecil? Organisasi kecil itu organisasi yang dibentuk dan bisa saja dibubarkan dalam waktu yang singkat. Hanya dibentuk karena ada keinginan, ada tujuan yang ingin dicapai. Ya kan? Nah, bagaimana kita melakukan proses diskusi itu untuk mencapai satu kata kesepakatan atau mufakat. Ya. Organisasi OSIS, organisasi kemahasiswaan, BPM, BEM. Nah, yang kita kembangkan isti adalah komunitas. Semua komunitas-komunitas isti Jabatan Bulan itu, ya, di dalam mengembangkan kegiatannya itu butuh proses manajemen. Ya, apalagi yang namanya organisasi perusahaan yang besar itu adalah membutuhkan suatu proses manajemen. Semakin besar perusahaan, semakin luas kegiatan perusahaan, maka semakin banyak fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan. Seperti itu. Macam-macam manajemen itu ada manajemen pemasaran, ada manajemen perusahaan, ada manajemen sumber daya manusia, ada namanya manajemen produksi, ada manajemen penjualan, ya, banyak. Ya, jadi saya katakan sekali lagi bahwa semakin besar perusahaan itu, maka akan semakin luas manajemen itu dilaksanakan, terutama fungsi-fungsi manajemen itu akan semakin banyak. Bukan hanya kita fokus kepada 4 tadi ya, tetapi tergantung besar perusahaannya akan semakin banyak fungsi yang dilaksanakan di situ. Ya. Nah, sudah terjawab bahwa siapa saja yang membutuhkan manajemen adalah mulai dari organisasi kecil sampai kepada organisasi besar. Nah, sekarang saya berikan kesempatan siapa yang mau bertanya. Saya kasih kesempatan yang di depan dulu. Ya. Perkenalkan, nama saya Nes Tobar. Sini yang saya ingin bertanya begini Pak. Siapa dan organisasi apa saja yang manajemen? Ya. Nah, kebetulan pertanyaannya kita sudah bahas ya bahwa siapa saja atau organisasi apa saja yang membutuhkan manajemen. Silakan dulu. Ya, kita sudah bahas tadi bahwa yang membutuhkan proses manajemen itu adalah mulai dari organisasi kecil sampai kepada organisasi besar, bahkan kita pribadi seperti yang disampaikan tadi. Nah, kita kuliah itu kita melakukan proses manajemen. Apa yang kita disitu? Kalau misalnya secara pribadi, ya Anda misalnya bekerja sambil kuliah, bagaimana Anda mengelola waktu bisa kuliah dan juga bisa bekerja? Saya bekerja di sana, langsung kuliah. Itu adalah, kalau kita tidak bisa mengelola waktu itu, maka salah satu ini akan terhambat. Sepanjang Anda bisa mengelola waktu, manajemen waktu itu, maka Anda bisa melaksanakan sesuatu. Oleh sebab itu saya katakan, pribadi, individu kita juga bisa membutuhkan manajemen, pengelolaan, pengaturan. Ya, gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Nah, silakan. Saya
Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri. Saya mau bertanya Pak tentang apa yang diartikan sebagai mengatur. Ya. Pertanyaan saya, apa saja yang diatur dalam sebuah organisasi? Ya, arti manajemen tentang kata mengatur itu. Lalu pertanyaannya, apa yang diatur dalam sebuah organisasi dari arti itu? Nah, yang diatur dalam organisasi itu adalah sumber daya organisasi. Kalau ini tidak diatur dengan baik, maka bisa saja ya, ada sumber daya, misalnya sumber daya manusia yang mempunyai keterampilan atau skill tidak bekerja sesuai dengan tempatnya atau posisinya. Nah, ini kan akan berdampak kepada pencapaian yang tidak efektif daripada tujuan perusahaan. Jadi ini diatur sedemikian rupa bagaimana menempatkan sumber daya manusia sesuai dengan skill atau bidangnya supaya pekerjaan itu bisa dilakukan secara efektif. Apa arti efektif? Kenapa kita katakan seperti itu? Efektif itu adalah ya, tepat sasaran atau tepat guna. Ya, misalnya orang akunting dipekerjakan di kelistrikan dalam satu perusahaan, kan tidak efektif, tidak tepat guna, ya kan? Ya. Bagaimana bisa seorang akunting lalu dipekerjakan sebagai misalnya tukang listrik ke bagian elektrik dalam perusahaan? Dia kan tidak belajar. Inilah yang menyebabkan ketika ada manajemen yang memperlakukan seperti itu terjadi momen-momen error dalam sebuah organisasi karena ketidakpahaman apa yang dikerjakan dalam organisasi. Nah, inilah yang diatur. Ya. Mungkin ada yang lain bertanya, silakan. Saya berikan kesempatan lagi. Yang sedang tadi bertanya apa saja yang diatur di manajemen. Kan Bapak tadi jelaskan bilang dari usaha kecil-kecilan sampai perusahaan yang besar. Pertanyaan saya Pak, apakah manajemen itu sangat penting dan bagaimana jika manajemen itu tidak ada? Ya. Oke, pertanyaan yang bagus. Apakah manajemen itu penting dan bagaimana ketika manajemen itu tidak ada? Apakah ada proses pencapaian? Saya jelaskan tadi pertanyaan temannya bahwa yang membutuhkan manajemen itu kita juga secara pribadi. Ya kan? Ya. Berdasarkan arti manajemen tadi mengatur dan mengelola bersama. Apalagi kalau organisasi. Ya. Saya pikir organisasi manajemen itu adalah sangat dibutuhkan oleh sebuah organisasi. Apalagi sudah berbentuk organisasi yang baik itu sifatnya sementara atau organisasi kecil sampai kepada organisasi besar. Ya. Karena harus ada pengaturan, harus ada pengelolaan. Nah, bagaimana mungkin kita tahu bahwa yang dilaksanakan itu benar atau salah ketika tidak ada proses manajemen, yaitu berdasarkan fungsi pengawasan tadi. Nah, saudara temannya tadi pengelolaan aset, tapi diawasi supaya tidak salah. Setelah dia lakukan pekerjaan, dicek apakah penempatan asetnya sudah tepat. Nah, kalau saya nanti kasih tahu ini dipindahkan di sini saja, nah itu merupakan proses manajemen juga. Menegur orang kalau salah itu adalah bagian dari proses manajemen yang tertuang di dalam fungsi-fungsi manajemen yang dilaksanakan. Secara pribadi, nah, bisa kita lakukan proses manajemen. Bagaimana kalau tidak ada proses manajemen? Ya, saya ibaratkan bahwa kalau orang melakukan kegiatan tanpa memperhatikan proses manajemen, ibaratnya ada seorang ibu pergi ke pasar tapi tidak punya tujuan ke pasar. Ke pasar itu kita mau apa? Belanja tanpa mencatat apa yang mau dibeli, apa saja yang mau dibeli. Bingung sampai ke pasar, sudah masuk pasar, bingung sendiri. Sehingga apa yang dicapai terkait dia ke pasar itu tidak akan secara efisien dan efektif.
Atau ada juga ibu amak ke pasar tapi tidak dicatat, itu juga tidak efektif namanya. Nanti akan terlalu luas nanti, sampai di sana sudah tidak jelas, bahkan kebutuhan pokoknya sudah lupa dipilih. Jadi ada proses perencanaan dulu. Kalau kita sudah bicara proses perencanaan, itu adalah bagian daripada manajemen. Jadi manajemen karena kebutuhan. Nah, selanjutnya kita lanjut ya, mengapa manajemen dibutuhkan? Saya pikir ini sudah jelas sekali bahwa kita membutuhkan manajemen itu adalah untuk mencapai tujuan. Tujuan apa? Tujuan daripada organisasi. Nah, kira-kira tujuan organisasi itu seperti apa? Mencapai tujuan. Ya, apa itu? Maksudnya tujuan dari setiap organisasi itu apa? Membentuk apa? Ya, membentuk kriteria yang diinginkan. Ada yang lain? Nah, teman-teman, ya, untuk kita pahami secara bersama bahwa tujuan daripada organisasi itu adalah bagaimana supaya organisasi itu bisa berkembang lebih besar. Dulu ada yang menjawab seperti ini, Pak, setiap organisasi itu pasti mengerjakan keuntungan yang sebesar-besarnya, ya kan? Ya. Tetapi kalau perusahaan itu sudah berkembang, keuntungan itu pasti akan kita bagaimana cara mengeksiskan, meningkatkan atau mengembangkan daripada perusahaan. Dari satu perusahaan, bagaimana kita membuat 2 perusahaan, 3 perusahaan, bukan cara. Nah, keberhasilan seperti itu karena ada proses manajemen yang baik. Keberhasilan satu perusahaan seperti itu, proses pengembangan. Kalau perusahaan berkembang, keuntungan pasti akan berubah, ya kan? Ya. Tetapi ada perusahaan untung, tapi tidak berkembang karena proses manajemen juga itu tidak berjalan secara efektif. Karena betul misalnya pemiliknya itu hanya mengincar keuntungan saja, tapi tidak memperhatikan bagaimana mengembangkan. Nah, kalau di sini sudah ada satu perusahaan, yang itulah cabang di tempat lainnya, ya kan? Nah, kira-kira apa tujuannya? Misalnya ada seorang pengusaha setelah punya satu perusahaan lalu dia buka, apa tujuan? Nah, kita sebagai seorang ekonomi, kira-kira apa yang ada dalam pikiran kita, apa tujuan ketika ada pengembangan perusahaan? Kira-kira apa tujuannya? Salah satu tujuannya adalah apa? Mengurangi pengangguran. Iya kan? Iya. Apalagi? Meningkatkan pendapatan? Iya. Ya, kalau dia buka perusahaan satu di sana, otomatis dia akan merekrut tenaga kerja yang baru di sana. Berarti pengangguran juga, walaupun cuma berapa orang, tapi akan mengurangi jumlah pengangguran. Menambah pendapatan bagi orang yang menerima pekerjaan itu. Apalagi? Meningkatkan kesejahteraan. Siapa yang bekerja di sini? Ya. Semakin banyak dia buka, wah, semakin banyak sumber daya manusia yang direkrut. Banyak sumber daya manusia yang punya pendapatan, meningkatkan kesejahteraan. Ini luas sekali terkait tentang itu. Ya. Kemudian, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, proses manajemen dibutuhkan dalam satu perusahaan itu adalah untuk menjaga ketidakseimbangan antara tujuan-tujuan yang bertentangan. Nah, artinya bahwa yang mediasi ya, atau menjadi penengah dalam satu pertentangan ini dalam proses organisasi itu adalah manajemen. Yang bisa menyelesaikan setiap persoalan atau pertentangan perselisihan dalam suatu organisasi itu adalah diarahkan kepada
manajemen dalam hal ini pimpinan. Ada aturannya juga. Ya, misalnya si ini bisa katakan, ini menurut pendapat saya seperti ini. Lalu si ini mengatakan, menurut pendapat saya seperti ini juga. Dua-duanya benar. Yang mana yang dilaksanakan? Ya kan? Nah, yang memutuskan itu, yang menentukan itu adalah ada mediasi dari manajemen supaya antara keduanya ini tidak ada saling bertentangan. Itu dibutuhkan manajemen. Nah, kemudian untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif, bagaimana perusahaan dalam mencapai tujuan itu bisa benar dan bisa tepat. Itu yang kita inginkan, itu yang perusahaan inginkan. Ya. Lalu yang lain, mempermudah berkomunikasi dengan efisien. Salah satu fungsi manajemen tadi adalah berorganisasi. Di dalam berorganisasi itu dibentuklah struktur organisasi. Nah, kalau struktur organisasi itu sudah terbentuk dalam suatu organisasi, maka proses komunikasi itu sudah diketahui akan berjalan efektif. Misalnya, ya, saya ini adalah karyawan atau bagian daripada pemasaran, manajer pemasaran. Saya tidak mungkin langsung komunikasi ke direktur. Saya harus komunikasi dulu ke ada manajer pemasaran. Saya ini adalah sales, bagian penjualan. Ketika ada masalah, ada kendala, tidak mungkin saya langsung ke pimpinan, tapi saya harus melalui manajer penjualannya dulu tentang kendala-kendala yang saya hadapi. Nah, struktur juga itu adalah sebenarnya menentukan garis komunikasi dalam situ. Ada yang koordinasi, ya ada yang komando. Dalam struktur organisasi itu kalau teman-teman lihat ada yang putus-putus, itu berarti kita ada bisa berkoordinasi. Ya. Nah, kalau yang tidak putus-putus adalah garis komando. Ya, garis komando. Ya. Nah, kemudian yang lain, mengapa manajemen dibutuhkan itu adalah menantang kita untuk terus belajar tentang pengembangan dunia, pengembangan organisasi. Ya, mengapa manajemen dibutuhkan? Paham? Paham. Ya. Oke, teman-teman, dari materi kita hari ini, ya, kesimpulan yang saya bisa berikan bahwa mudah-mudahan kalian sudah bisa memahami, ya, atau kita bersama memahami tentang arti dan definisi dari manajemen, kemudian bagaimana proses manajemen itu dilaksanakan dalam sebuah organisasi sampai kepada siapa saja yang membutuhkan manajemen. Saya harapkan teman-teman sudah bisa memahami itu dari materi kita hari ini. Dan selanjutnya untuk pertemuan minggu depan kita akan masuk ke dalam materi tentang tingkatan manajemen dalam sebuah organisasi. Ya, kita akan pelajari minggu depan tingkatan manajer dalam sebuah organisasi. Ya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikut. Selamat siang. Siap.